Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings menceritakan tentang backstory dari karakter ini, keluarganya dan organisasi Ten Ring-nya. Ayahnya, Su Wenwu, sudah hidup ribuan tahun karena memegang 10 gelang yang di film ini dijelaskan memiliki kekuatan dewa. Di komik, Ten Ring ini berbentuk cincin dan masing-masing punya entiti kekuatannya. Berbeda dengan yang diceritakan di film ini yang justru berbentuk gelang yang mirip-mirip dengan gelang besi yang dipakai di film Kung Fu Hustle. Tapi di sini, gelang ini bisa dijadikan bentuk senjata apa saja, seperti cambuk, sampai bisa ditembakkan seperti peluru. Di film ini, legenda dari Ten Ring ini sudah dikenal dari berbagai generasi, tapi hanya satu orang yang menjalankan organisasi ini dari dulu, yaitu Su Wenwu. Sepanjang generasi, dia dikenal dengan berbagai nama, dari The Warrior King hingga Master Khan. Organisasi Ten Ring tersebar di seluruh dunia dan bekerja di bawah bayangan tanpa terdetek selama berabad-abad, terlibat dalam perang, perampokan, bahkan menghancurkan pemerintahan. Hingga terlibat dalam penculikan Tony Stark di Afghanistan di tahun 2010 berdasarkan timeline penculikan di film Iron Man pertama. Tapi tujuan Wenwu hanya satu, dia haus akan kekuatan. Di tahun 1996, Wenwu lalu mengetahui tentang tempat magis, sebuah desa bernama Ta Lo yang berada di dimensi lain yang berisi hewan magis dan sihir kuno, di mana menurut research Wenwu, penghuninya belajar ilmu bela diri dari para dewa. Saat pergi ke sana, dia lalu masuk ke hutan bambu yang memiliki labirin bergerak dan mengalami kecelakaan yang menewaskan anak buahnya. Dia lalu bertemu dan bertarung dengan wanita bernama Ying Li yang adalah penjaga pintu dan penghuni dari desa Ta Lo. Mereka lalu bertarung dengan Ying Li yang memiliki teknik bela diri Tai Chi dengan sedikit sentuhan airbender kayak Avatar. Dengan kemampuan itu, Ying Li bisa mengalahkan Wenwu, bahkan sempat bisa mengambil alih 10 gelang miliknya yang membuat gelang ini berubah warna menjadi kuning. Wenwu dan Ying Li lalu jatuh cinta dan memutuskan untuk menikah. Ying Li rela meninggalkan Ta Lo dan Wenwu rela melepaskan organisasi Ten Ring-nya sekaligus dengan 10 gelangnya demi hidup bahagia bersama istrinya. Mereka lalu punya 2 anak, Shang-Chi dan Xia Ling. Saat Shang-Chi umur 7 tahun, rumah mereka didatengin oleh musuh lama ayahnya, Iron Gang, untuk balas dendam. Ibu Shang-Chi lalu bertarung dan membunuh semua geng itu, namun tetap mati terbunuh oleh mereka. Setelah kematian istrinya Ying Li, Wenwu lalu membentuk kembali organisasi Ten Ring untuk balas dendam atas kematian istrinya, dan juga memulai pelatihan bela diri yang cukup keras untuk Shang-Chi. Di sini Shang-Chi dilatih keras oleh anak buah ayahnya, Death Dealer, sedangkan adik Shang-Chi lalu belajar bela diri sendiri dengan melihat teknik dari latihan kakaknya. Tujuan Wenwu menjadikan Shang-Chi mesin pembunuh yang akan mendampinginya di organisasi Ten Ring. Shang-Chi kecil lalu terlibat dalam proses balas dendam ayahnya melawan dan mencari pemimpin Iron Gang. Hingga usia 14 tahun, ketika ayahnya menemukan orang yang bertanggung jawab atas kematian ibunya, pemimpin dari Iron Gang, Wenwu lalu memberikan misi pertama kepada Shang-Chi untuk membunuh orang itu dan membalaskan dendam kematian ibunya. Shang-Chi lalu mengikuti keinginan ayahnya dan membunuh dalang dari kematian ibunya. Tapi itu justru membuat mata Shang-Chi terbuka dan sadar kalau dia tidak sama seperti ayahnya. Dia sadar kalau ayahnya sengaja membentuk dia menjadi mesin pembunuh. Dia justru memiliki hati dari ibunya yang damai yang sering disebut ibunya kalau Shang-Chi memiliki the heart of the dragon. Shang-Chi lalu kabur setelah misinya itu dan memulai hidup baru di Amerika. Di sana dia bertemu dengan Katie dan bersahabat dengannya, bahkan bekerja bersama menjadi tukang parkir valet di hotel di California. 10 tahun pelariannya, Shang-Chi lalu mendapat kiriman kartu dari Macau yang dia kira dari adiknya karena gambar naga yang mirip dengan mainan origami naga yang sering dibuat ibunya waktu mereka kecil. Ternyata itu dikirim ayahnya untuk memancing Shang-Chi pergi ke Macau. Ayah Shang-Chi juga mengirim anak buahnya ke tempat Shang-Chi untuk mengambil kalung liontin miliknya yang diberikan ibunya. Dia akhirnya pergi ke Macau karena merasa kalau adiknya dalam bahaya, di mana ayahnya juga mengincar kalung liontin milik adiknya. Di Macau, Shang-Chi bertemu dengan adiknya, Xia Ling, yang mengelola fighting club ilegal yang menjadi tempat para petarung dunia berkumpul. Markas Xia Ling ini juga diserang oleh anak buah ayahnya. Shang-Chi dan Xia Ling lalu bertemu ayahnya di sini dan dibawa pulang ke rumah mereka. Ternyata tujuan ayahnya mencari anak-anaknya ini adalah karena ayahnya mendengar bisikan dari ibunya yang meminta untuk diselamatkan. Saat Wenwu mempelajari kembali tentang desa Ta Lo, desa asal ibunya. Nah, menurut Wenwu, jiwa ibunya sekarang sedang dikurung di dalam gua yang ditutup dengan sebuah pintu besar di desa itu. Wenwu berencana untuk masuk ke Ta Lo secara paksa. Dia menemukan celah untuk menembus desa itu dengan menggunakan kalung liontin anak-anaknya yang ternyata adalah kunci untuk membuka petunjuk peta menuju Ta Lo dan jalur khusus melewati labirin bergerak di hutan bambu yang hanya terbuka 1 tahun sekali.
Misi Wenwu untuk membebaskan jiwa ibunya yang ditahan di sana dan membangkitkannya kembali. Tidak suka dengan rencana ayahnya yang ternyata juga berniat menghancurkan desa ibunya kalau penduduk desa melawan. Shang-Chi dan Xialing lalu melawan ayahnya dan lalu mereka bertiga ditahan di dalam penjara. Di penjara mereka bertemu dengan Trevor Slattery, aktor yang ditunjuk Aldrich Killian untuk berperan sebagai Mandarin di film Iron Man 3 untuk menebar teror dan menyerang Tony Stark, yang ternyata ditahan ayahnya karena mengambil nama dan organisasinya. Quick callback, ini adalah sambungan dari film Marvel one shot berjudul All Hail the King yang nunjukin si Trevor Slattery yang disamper sama Agent Ten Ring di penjara yang menyamar sebagai orang dari media yang bernama Jackson Norris yang ingin mewawancarai Trevor. Orang ini lalu membawa Trevor ke markas Wenwu dan ditahan di penjara ini. Trevor ternyata bisa berinteraksi dengan salah satu hewan magis tanpa muka yang dijuluki Chicken Pig. Ini adalah hewan magis dari Talo dan diberi nama oleh Trevor dengan panggilan Morris. Nah, Morris ternyata tahu cara untuk pergi ke Talo tanpa harus menunggu jalur labirin yang terbuka 1 tahun sekali. Mereka lalu kabur dari penjara ayahnya dan langsung menuju ke hutan babu untuk menembus masuk ke desa Talo. Mereka melewati portal yang menembus dimensi luar dan tiba di desa ini. Di desa Talo mereka lalu disambut oleh tante mereka bernama Yingnan, saudari kandung dari ibunya. Shang-Chi, Katie, dan adiknya lalu di sini diajarkan tentang desa Talo oleh tantenya ini, di mana kekuatan dari warga desa ini baik ilmu bela diri dan senjatanya datang dari seekor naga yang dipanggil dengan nama The Great Protector. Di mana The Great Protector dalam legendanya adalah naga yang berhasil melindungi Talo dan universe dunia manusia dari serangan monster yang dipanggil dengan nama Dweller in Darkness, yang menyerang Talo yang saat itu adalah kota yang maju namun dihancurkan oleh monster ini. Setelah kekalahan dari Dwellers in Darkness, The Great Protector mengurung monster ini di sebuah gua dan sejak saat itu, para warga Talo bertugas untuk menjaga pintu dari gua ini. Banyak orang yang datang dan mencoba menyerang Talo untuk membuka pintu gua itu karena mereka mendengar suara bisikan yang menjanjikan keinginan terdalam mereka, dan Wenwu adalah salah satu korbannya yang mendengar suara dari istrinya. Dweller in Darkness sepertinya sengaja mengincar Wenwu karena yakin dengan kekuatan 10 gelang yang dimilikinya, mampu untuk membuka Dark Gate ini. Penduduk Talo lalu bersiap untuk serangan dari Wenwu dan tentara Ten Rings-nya. Wenwu lalu datang dan perang pun terjadi. Wenwu terlibat pertarungan langsung dengan Shang-Chi yang mencoba menyadarkan ayahnya, tapi gagal. Ayahnya lalu berhasil mengalahkan Shang-Chi dan lalu terlempar dan tenggelam di Danau Talo. Wenwu lalu mencoba membuka Dark Gate dengan kekuatan Ten Rings-nya dan membuat Dwellers dan para minion satu persatu lolos dan mencoba mengambil jiwa dari manusia untuk memberikan energi kepada masternya yang bentuknya lebih besar. Shang-Chi di dalam danau lalu bertemu dengan naga The Great Protector yang lalu membantu melawan tentara monster Dweller. Shang-Chi lalu kembali melawan ayahnya dan ternyata berhasil mengambil alih gelang-gelang ayahnya, namun menolak menggunakannya untuk menyerang ayahnya ini dan mencoba lagi menyadarkan ayahnya. Monster besar Dweller lalu berhasil menerobos Dark Gate yang kemudian menyadarkan Wenwu kalau dia melakukan kesalahan besar. Namun sayangnya, Wenwu lalu mati karena jiwanya disedot oleh monster Dweller besar ini. Namun sebelum mati, Wenwu memberikan 10 gelangnya berpindah ke tangan Shang-Chi. Shang-Chi kemudian menggunakan 10 gelang ayahnya dan bertarung bersama The Great Protector dan juga adiknya untuk mengurung kembali monster Dweller. Berkat panah dari Katie dan juga Shang-Chi yang menggunakan 10 gelangnya menyerang dari dalam tubuh Dwellers, akhirnya bisa mengalahkan Dwellers dan juga menghancurkan monster ini dan membawa kemenangan bagi warga Talo. Film ini berakhir dengan Shang-Chi dan Katie yang kembali ke Amerika dan sedang nongkrong sama temannya. Hingga Wong tiba-tiba muncul dengan portalnya mencari Shang-Chi dan mengajak Shang-Chi dan Katie untuk masuk ke kamar Touch melalui portal itu. Dan disinilah film ini berakhir.